Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sarapan belum nih? Sudah. Sudah ya? Harus kompak ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Camat, kebetulan barusan WA ya. Kalau kemarin belum menyampaikan halangan dari sebelumnya, segala sekarang karena anaknya sedang dirawat ya di rumah sakit Aulia. Kita doakan mudah-mudahan putrinya segera sembuh. Unsur kecamatan Pak Sekmat hadir ya, terima kasih hadir pada kesempatan ini. Saya hormati Pak Kapus ya, Kepala BLUD, bahasanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang ya, Kecamatan Angsana. Saya hadir mengingat masa lalu dengan Puskesmas Angsana. Karena saya dulu jadi panitia lelang Pak Kapus. Yang melelang gedung ini saya dengan Pak Irfan. Jadi ini ada 15 puskesmas kami yang melelang. Urusan kesehatan kedokteran ini kami. Ketua timnya saya waktu itu, anggotanya Pak Haji. Jadi kalau sudah beres sekarang siap-siap itu Pak, handphone dimatikan. Karena yang menangnya kan cuma satu lelang, yang lainnya banyak. Jadi pernah juga kami ini beres dalam puskesmas, alat kedokteran kesehatan, rumah sakit. Saya sebagai ketua dianggap dibunuh. Mana di pasar gitu. Tapi saya santai aja. Istri saya ungsikan, rumah kan di Cimanuk ya. Istri saya diungsikan dulu. Saya satu orang sendirian aja di Cimanuk. Kata Inter hati-hati Pak Hasan. Kalau ada apa telepon aja. Ya alhamdulillah. Kecewa sama wajar Pak. Karena miliaran yang diterima cuma satu orang kan, satu PT. Yang saya hormati para kepala sekolah SD, mana SD? Saya ingin SD 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6 ya? Emang ada berapa SD Pak Korwin? 22 Pak. 22, selanjutnya kebanjiran atau ledakan? Iya Pak. Ledakan ya? Pinang banjir, Sumur 81, pas kebetulan kepalanya nggak ada. Ada ya? Terusnya banjir Pak. Ya, terima kasih Pak Korwil, pengawas, ya pemilik, saya hormati kepala sekolah SD, SMP, TK ada sih? Ada Pak. Ada. Mana TK? Oh iya. Dulu saya waktu Kadis Dipora punya program itu penegrian TK swasta. Tapi keburu pindah saya. Iya betul Ya, Pak. bukan gagal. Iya. Bukan gagal. Pemimpin yang menggantikan saya tidak melanjutkan. Tertunda ya. Ini salah satunya Pak, ini dari Sapak itu. Ya biar. Nah, kan sering ngobrol waktu saya Kadis Dipora. Saya tuh punya inovasi itu Pak. Negeri apa swasta dinegrikan, sekolah dengan siswa banyak, tanahnya tidak ada, ditingkatkan bangunannya. Alhamdulillah berhasil. Walaupun debatnya luar biasa dengan kementerian, tapi mereka paham. Tanya ditolak Pak, SD bertingkat itu ditolak awalnya. Terus saya bilang, nah kalau satu kelas 53 siswa, gimana belajar dengan baik kan? Yang saya hormati, dokter ada di sini? Enggak Ada Pak lagi pelayanan Pak. Yang bidan, perawat, bidan ya. Kawan buangan ya. Ya, bendaharanya. Ibu bendahara ya. Bendahara SD mana Pak? BOK saya Pak. Oh oke. Kalau yang selain kepala sekolah ada operatornya atau bendahara ini? Ada? Hanya kepala sekolah saja. Kepala sekolah ya. Ya, yang saya hormati kami dari Inspektorat ada Pak Irban 2, Pak Yudi, juga pengendali teknisnya. Saya manggilnya Pak Ngkong gitu. Di belakangnya ada tim ya, anggota staf saya. Bapak dan Ibu saya hormati, sebelum membahas teknis socok ya, saya akan menyampaikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Permen Pan RB
Peraturan Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 411 tahun 2025. Nomor mainnya baru. Diberlakunya tahun 2026 tentang manajemen talenta. Boleh Bapak Ibu searching. Tapi saya ingin meringkas saja. Kalau dibacakan semuanya nanti sampai besok selesai. Struktur dari Permenpan RB ini 41 2025. Yang pertama adalah tim manajemen talenta. Yang kedua adalah komite talenta. Tim manajemen talenta ini terdiri dari sekretaris daerah, BKPSDM, inspektur, Asda 3, bagian organisasi, bagian hukum, dan anggota tidak tetap, yaitu para kepala perangkat daerah. Ya kalau di sini berarti Kadis Tipora, kalau PT Puskesmas berarti Kadis. Tugas dari dokternya kan? Dan dokter di sini kadang di pelayanan. Alhamdulillah dapat TKHI juga. TK? Oh pendampingannya Udah ada berapa? ini ya. Berapa orang? Pelayanan NKBS-nya adalah Sehari di sini cuma 200 ya. Dua hari 200. Dokter, dokter ada dokter umum. dokter umum kita udah ada 2, dokter gigi ada 1. Tapi dokter giginya masih khusus Pak. Betul khusus. Ya. Provinsi masih. Merangkap bendrim Pak. Perawat merangkap bendrim. Kalau Pak Haji Rustom ini Pak kemarin dapat TKHI 2000 berapa Pak Haji? 2003. Iya, Cuma di sini mah bukan perawatan ya, bukan. Rawat jalan Pak. Udah boleh ya kan sini kan? Tingkat kamu ya. Ini ponen. bukan ruang bersalin. Sampai sini kan langsung. Enggak Pak di sini aja Pak. Ini. Oh, kalau ada yang mau aja. Ya ini masyarakat. Iya, kan ini ruangnya masyarakat. Pulang gitu sore. Makanya kemarin usulan kita sampai tiap tahun dari tahun 2022. Ini mau dijual nggak? Mau. Kelempar terus. Nanti kita dorong. Kelempar terus. Iya, usulannya kirim ke saya. Waktu kemarin kita sudah mengusulkan ke inspektorat, makanya tidak pas di bagian itu resepsionis tidak ada hubungannya dengan kita. Kan Bapak kan nyampein ke saya. Terus mana? Om Iwan. Kita mau semua Mas Subak mana? kita semua Baik kok, baik kok, sektor, baik kok. Baik kok. kita semua sektor di tangan. Iya, kata kita Pak, katanya jawaban inspektornya gitu. Jadi belum sempat surat ini nyampe ke Pak Inspektur. Saya udah pernah nindak lanjut yang waktu Kita HKS. ngobrol itu kan? Iya, launching. Iya. Mobile. briefing nih Pak. Iya. Mungkin anak PK. Iya, tapi enggak Pak. Iya, yang berseragam. Oh gitu. Nanti ada Pak Kasubag ininya. Nanti Ada di siapa itu? Enggak, kita semua ditangani oleh inspektorat. Iya, maksudnya Kan kita ada Kalau- mereview
mau standar, kalau SHB, ASB itu proporsi kita. Ini lumayan Pak, 600 Meter persegi. buat lahan parkir, jadi tempat parkirnya ke belakang gitu Pak. Iya, Sama parkir di aula Pak, belum belakang. punya aula kan? Iya, parkir di belakang, atasnya aula. Iya. Kalau yang itu kan Ya berarti Pak Camat, Pak Sekmat, saya hormati Pak PRT 1, ya, saya hormati para pejabat kecamatan. Saya sekaligus juga ingin tahu pemetaan sekarang ini saat ini. Kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kasih kesos, kasih transit, kasih PAD, dua ya. Bendahara pengeluaran, pengurus barang, Jaga. ada JF di sini, jabatan komisioner. Belum ada. Bapak dan Ibu para pegawai ASN, ya. ASN itu terdiri dari PNS dan P3. P3 itu terdiri dari P3 penuh waktu dan paruh waktu. Ada yang penuh waktu, ada 1, 2 yang paruh waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 coba deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya? Yang lain mana? Enggak, maksudnya yang tidak ada di sini P3 pada waktu sedang acara apa? Ada yang sama sekali tidak masuk komponen penuh dan paruh? Ada 3 orang. 2 orang ya. Karena usia di atas 58 ya. Ada yang tidak faktor usia karena tidak ikut CAT? Tidak ya. Ini Pak Camat, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami ini sebenarnya mendadak di beberapa tempat, bukan sidak, bukan. Jadwal saya itu adalah kaitan dengan pendampingan, ya, socol, juga terkait dengan penyusunan laporan BWSP yang di Mataram ini. Tapi saya ingin ke kecamatan, silaturahmi, induknya manajemen pemerintah di kecamatan, terus tadi ke puskesmas. Kenapa saya ke puskesmas dulu? Karena Pak Camat butuh waktu mengumpulkan Bapak dan Ibu karena sedang pelayanan. Saya ke puskesmas. Nah, di sana kita sampaikan beberapa informasi yang penting. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu semua, ada aturan baru yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Dan ini saya sampaikan baru 2 tempat, puskesmas dan kecamatan. Ya. Berdasarkan Permen Pan RBRI 114 tahun 2025 tentang manajemen talenta. Maka dengan Permen Pan RBRI itu menghapus fungsi Baperjaka. Jadi pada pertimbangan jabatan kepakaran tidak. Yang ada 2 struktur, 2 kelembagaan. Yang pertama adalah manajemen talenta. Yang kedua adalah komite talenta. Manajemen talenta itu strukturnya adalah ketuanya sekretaris daerah, ya. Sekretarisnya adalah BKPSDM, anggotanya adalah inspektur, rektorat saya. Terus juga bagian hukum, bagian organisasi dan asisten. Setelah itu ada anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap itu adalah kepala perangkat daerah. Jadi Pak Camat itu adalah anggota tidak tetap manajemen talenta. Dan hari ini ada nanti saya sampaikan progres hari ini talenta Bapak dan Ibu semua, termasuk kami, termasuk saya. Struktur yang kedua adalah komite talenta. Ini yang menghapus peran Baperjaka. Manajemen talenta itu personilnya 3. Ketuanya sekretaris daerah, anggotanya inspektur, ya. Satu lagi adalah BKPSDM. Tugas pokok dari manajemen talenta itu
semua para pegawai, semua para ASN dipastikan data CASN-nya lengkap, profilingnya, profilnya lengkap, datanya lengkap, dari mulai pendidikan, pengalaman, sertifikasi, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Mutasi, lokasi, SK-nya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Irban 1, Pak Irban 3, para auditor dan PD Madya Muda Pratama, hadir pendampingan Soco ya, dan juga pendampingan laporan keuangan BUSP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Pak Korwil, Pendidik, pengawas, kepala sekolah, bendahara dan operator. Pada kesempatan ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang memang jadwalnya padat ya, tapi saya mengupayakan hadir di Korwil Mandalawangi sebagai bentuk perhatian bahwa Mandalawangi selalu wangi. Sesuai namanya, Mandala, Ki Mandala dan Nyi Wangi, itu sejarah. Mandalawangi diapit oleh Gunung Polosari, Gunung Asepan, dan Gunung Karang atau Akar Sari. Lengkap Mandalawangi. Dan Mandalawangi itu adalah kecamatan terbesar, ada 15 desa. Ada jumlah penduduknya 56.000 sekian. Jadi kecamatan yang besar. Makanya perlu dukungan sumber daya manusia yang memang kuat. Tadi sampaikan oleh Pak Korwil, saya catat Pak Korwil ya, sarana prasarana, ya, standar guru, terus juga rotasi mutasi, kekurangan kelas, kekurangan guru, operator bendahara dan sebagainya. Saya sudah catat ya. Sebelum ke sana, saya menyampaikan beberapa informasi penting. Ya. Yang pertama, berdasarkan Permen 4 RB 114 tahun 2025 tentang manajemen talenta. Peraturan ini peraturan baru yang diterapkan di 2026 ke depan. Ya. Yang sudah menerapkan manajemen talenta di Banten itu baru di launching adalah Pemprov Banten dan Kota Serang. Sebentar lagi dalam bulan Januari ini Kabupaten Pandeglang. Doakan mudah-mudahan lancar. Esensinya, makna dari Permen Pan RB 114 ini meniadakan lagi Pak Korwil Bapercakap. Tidak ada namanya Bapercakap, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Yang ada dua lembaga. Lembaga pertama adalah Tim Manajemen Talenta. Ketuanya adalah Sekretaris Daerah. Sekretarisnya Kepala BKPSDM. Anggotanya adalah Inspektur, Asda Administrasi Umum, bagian hukum, dan bagian organisasi. Dan anggota tidak tetapnya adalah Kepala Dinas dan perangkat daerah. Maka karena di sini di bawah naungan Disdikpora, maka Kadisdikpora itu adalah anggota tidak tetap terkait dengan manajemen talenta. Yang kedua ya, adalah Komite Talenta. Komite Talenta terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, dan BKPSDM. Kalau manajemen talenta menghimpun talenta-talenta pegawai struktural dan fungsional, ya, struktural dan fungsional ke dalam aplikasi CASN dan SIMATA. SIMATA itu Sistem Informasi Manajemen Talenta, aplikasi oleh Menpan RB. Untuk itu, Bapak dan Ibu semua, Pak Korwil, di
Korwil kan ada yang ngurusin kepegawaiannya. Ada kepegawaian. Yang pertama, segera koordinasi dengan BKPSDM. Karena data terakhir tadi siang ini saya cek dengan Menpan RB, karena inspektur adalah anggota manajemen talenta dan komite talenta, memantau perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala BUD Puskesmas Mandalawangi beserta jajarannya, Pak Kasubag PU, para dokter, para bidan, para perawat, bendahara, pengelola barang, farmasi, apoteker. Yang saya hormati Pak Irban 3, Pak Agus Sambo, Pak Haji, dan PT Irban 1, Pak Sudiana, dan staf saya. Jadi yang pertama, di luar jadwal, saya kesini itu di luar jadwal. Ya. Jadwal yang kesini itu adalah kaitan dengan BUSP. Tapi oleh Pak Irban, Pak Agus, Pak mampir dulu ke puskesmas. Oh iya, nggak apa-apa. Sekalian saya silaturahmi. Kalau waktu saya jadi kabag tapem sering ketemu dengan Pak Kabu PT ini, karena waktu kabag tapem kan binwilnya Mandalawangi saya. Ya. Karena kabag tapem itu di bawah Asda 1 ya Pak Utoy, Pak Jutri, Pak Asda. Makanya saya sering komunikasi. Saya melihat dari bawah, langsung menyimpulkan ya, ini kurang sarana prasarana parkir. Terus yang kedua, kenapa tidak menjadi tambahan rawat inap? Karena ini kecamatan yang paling besar se-Kabupaten Mandalawangi, 15 desa. Ya. Waktu saya jadi camat Sekati kan Sekati punya rawat inap hanya 14 desa. Ini jumlah penduduknya paling banyak Kabupaten Pandeglang itu Mandalawangi. Ya, untuk itu Ibu Kepala UPT Puskesmas usulkan ya, dengan BLUD ini sebenarnya lebih leluasa. Ya. Kenapa lebih leluasa nih rekan-rekan semua? Karena diberi kewenangan lebih. Dengan BLUD itu adalah pendapatan digunakan langsung sesuai dengan kaidah perencanaan perundangan. Beda dengan UPT, nggak bisa, harus menunggu induknya. Kalau UPT itu kan induknya adalah dinas kesehatan. Tapi kalau BLUD, pendapatan BLUD, pendapatan sekian langsung digunakan untuk apa? Direncanakan. Tadi saya ke belakang, padahal saya obrolan udah lama ya Kabag Tapem di tempat makan kalau tidak salah. Dengan Bang Uti udah usulkan. Ya juga sama, provinsi juga sama. Apalagi ada lahan yang mau dijual kan. Nanti Pak Subag TU kirim aja ke WA saya. Bu Kepala BUD ini udah kenal dekat dari jauh, tapi dari dulu lah, maksudnya pada jauh, dari jauh, dari dekat aja dulu saya komunikasi, tapi tidak pernah WA gitu. Maksudnya WA di sini dalam kerangka tugas pokok dan fungsi konsultasi macam. Nah, tugas kami Bapak dan Ibu Inspektor Kabupaten Padang ada 2 kata kuncinya: pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu sosialisasi, edukasi, ya, pendampingan, penjaminan mutu, semua kita tangani, sampai ke BUMD kita tangani. Ya, apalagi puskesmas, leading sektornya adalah SPM, standar pelayanan minimal. Kalau ingin merubah paradigma kemajuan daerah, ya, yang harus diutamakan itu adalah akses. Pertama, kesehatan. Yang kedua, akses pendidikan. Yang ketiga, akses infrastruktur dasar, jalan, jembatan, irigasi. Keempatnya adalah akses sosial, ketentraman, ketertiban, dan pemadam kebakaran. Itu SPM itu. Ya, itu amanat undang-undang dan Permendagrinya. Ya.
Sebelum saya ke hal-hal yang spesifik, saya sempat umum dulu nih. Bapak dan Ibu semua, saya 2 minggu yang lalu ditugaskan oleh Bupati mengikuti Bintek di Bandung, ya, berdasarkan Permenpan RB 114 tahun 2025 yang tentang manajemen talenta. Nah, Puskesmas ini informasi yang pertama kali saya sampaikan. Manajemen talenta ini outputnya adalah aplikasi SIMATA, Sistem Informasi Manajemen Talenta. Outputnya rotasi mutasi. Outputnya mutasi rotasi. Nah, di dalam aplikasi SIMATA ini ada 2 kelembagaan. Kelembagaan pertama adalah manajemen talenta. Ketua timnya adalah sekretaris daerah. Ya, wakilnya adalah kepala BKPSDM. Anggotanya inspektorat, bagian hukum, bagian organisasi. Anggota tidak tetapnya adalah perangkat daerah. Jadi manajemen talenta ini, Bu, kepala menghapus baperja, Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan. Yang kedua adalah komite talenta. Komite talenta ini merekomendasikan kepada bupati atau PPK siapa yang mutasi, rotasi. Semangat, semangat, semangat. Semangat, bismillah kita bisa. Ombak. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pak masih Sinatu wala mobil 1038 kamu keren banget. Nah, Innova yang tadi belum pindah-pindah. Nih Innova yang tadi belakang kita. Kan tadi kita emang masih dinya ya. Iya, belum pindah-pindah Jam dia. sabaraha kaman ini. Ya udah berarti Ini mah terpaku di